Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BestBiz ID. Apabila Anda ingin ada saham yang dibahas atau dianalisa, silahkan drop di kolom komentar. Mari kita mulai analisa sebuah perusahaan yang produk-produknya sudah banyak kita kenal, yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau kode sahamnya ICBP. Ini bukan merupakan suatu ajakan bagi Anda untuk membeli ataupun menjual saham ICBP. Ini murni untuk menambah pengetahuan kita mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal. Dan alasan kami memilih ICBP adalah karena ICBP selain produknya sudah kita kenal dengan baik seperti Indomie, Supermie, dan lain-lain, tetapi juga karena terjadinya berita yang cukup kontroversial, yaitu terjadinya pemutusan hubungan antara ICBP dengan PepsiCo yang membuat ICBP tidak lagi akan mengedarkan beberapa produk milik PepsiCo seperti Lay's, Doritos, dan juga Cheetos. Dan ini menekan harga saham ICBP menjadi ke bawah. Dan kita akan lihat bagaimana fundamental maupun teknikal dari ICBP. Jadi ICBP sendiri kemarin ditutup di harga 8.600 dan mengalami pelemahan 150 poin atau 1,71% dengan total transaksi 143,66 miliar. Jadi ICBP ini cukup liquid dengan 143 miliar transaksi per hari dengan market capital atau nilai pasar 100,29 triliun. Jadi market capitalnya atau nilai pasarnya cukup besar. Lalu kalau kita lihat rentang harga ICBP selama 1 bulan terakhir, harga terendah ICBP adalah 8.550, sedangkan harga tertingginya adalah 9.700. Jadi secara monthly atau bulanan harga ICBP saat ini 8.600 sudah sangat murah. Lalu kalau kita lihat selama krisis COVID-19, harga terendah yang dicapai oleh ICBP adalah 7.750. Sedangkan harga tertinggi dari ICBP dalam 1 tahun terakhir adalah 12.550. Lalu kalau kita lihat investor asing tampak melakukan net foreign sale selama 1 hari terakhir sebesar 91,74 miliar di saham ICBP. Sedangkan selama 1 bulan terakhir investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 881,74 miliar. Dan kalau kita lihat selama 1 tahun terakhir, investor asing malah telah melakukan sell out sebesar 3,2 triliun di saham ICBP. Bagi kita yang melantai di pasar modal Indonesia harus mengetahui bahwa ICBP adalah sebuah saham yang bergerak di bidang sektornya adalah consumer good dan subsektornya adalah food and beverage yang sudah listing cukup lama di pasar modal Indonesia sejak 7 Oktober 2010. Dan pemilik atau pengendali dari ICBP adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau kode sahamnya INDF sebesar 80,53%. Jadi ICBP adalah anak dari Indofood Sukses Makmur atau INDF. Sedangkan masyarakat memiliki 19,47% saham. Lalu komisaris utama dari ICBP adalah Franciscus Welirang. Dengan direktur utamanya adalah Antoni Salim, di mana Franciscus Welirang sendiri adalah saudara ipar dari Antoni Salim yang tidak lain adalah putra dari Taipan Indonesia di masa lalu, yakni Sudono Salim atau Lim Shulyong. Dan kalau kita lihat dari performa perusahaannya sendiri, kalau Anda lihat sebenarnya sejak tahun 2017 sampai 2020, EPS atau earning per share ICBP tidak pernah menurun. Jadi tahun 2017 326, tahun 2018 392, tahun 2019 432, dan tahun 2020 adalah 453. Walaupun
terjadi krisis COVID-19. Dan kalau kita lihat ICBP sendiri memiliki sales sebesar 33,9 triliun, aset 102,16 triliun, liability sebesar 54,47 triliun, dengan equity sebesar 26,98 triliun. Net profit dari ICBP adalah 3,96 triliun. Kemudian kalau kita lihat book value per share dari ICBP adalah 2.314. Ini menghasilkan valuasi yang memang cukup tinggi untuk ICBP ini, di mana price earning ratio-nya adalah 18,98 kali, agak sedikit tinggi. Demikian juga price to book value ratio-nya yang 3,72 kali. Jadi memang kalau secara valuasi ICBP ini masih agak sedikit kemahalan secara valuasi. Lalu kalau kita lihat secara profitabilitas, memang kalau kita lihat net profit margin dari ICBP adalah 11,69%. Sedangkan return on equity-nya adalah 19,59%. Dan ini memang menandakan bahwa perusahaan ICBP ini sangat baik dalam mencetak laba. Jadi secara profitabilitas, ICBP yang labanya 2 digit ini adalah perusahaan yang sangat baik. Apalagi kalau kita lihat earning per share-nya terus bertumbuh setiap tahunnya. Lalu kalau kita lihat rasio utangnya atau debt equity ratio-nya, memang rasio utangnya cukup buruk, di mana rasio utangnya adalah 201,86%. Kemudian kalau kita lihat sejak tahun 2016 ICBP tidak pernah absen membagikan dividen. Bahkan tahun 2018 ICBP membagikan dividen 2 kali. Jadi kalau kita lihat summary dari fundamental ICBP, bahwa PER dan PBV-nya agak sedikit mahal, sedangkan profitabilitasnya sangat baik, double digit. Kemudian EPS-nya tiap tahun bertumbuh, tiap tahun membagikan dividen walaupun ada krisis COVID-19, tetapi rasio utangnya cukup besar. Lalu kita berpindah ICBP saat ini secara analisa teknikal. Kalau kita lihat saham ICBP secara primary trend dan secondary trendnya sedang mengalami proses downtrend, karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 200 maupun garis moving average 20. Volume perdagangan memperlihatkan terjadinya kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren penurunan masih cukup kuat. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan sehingga belum ada sinyal beli maupun sinyal jual. Sedangkan dari indikator stokastik menunjukkan saat ini harga sedang berada di fase overbought, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual dan harga terbilang murah. Dan garis percentage K dan percentage D sudah bersentuhan, namun belum berpotongan ke arah atas yang mengindikasikan pola golden cross, sehingga masih membuat kita harus menunggu atau wait and see untuk menanti sinyal beli menurut stokastik. Lalu kalau kita melihat aktivitas top 5 broker selama sepekan, dapat dilihat bahwa top broker sedang dalam posisi netral, top 3 broker sedang melakukan small distribution, sedangkan top 5 broker sedang melakukan big distribution. Bagi kami, support pertama untuk saham ICBP adalah di harga 8.300, sedangkan support keduanya ada di harga 7.910. Sedangkan resisten pertama bagi ICBP ada di harga 9.000 dan resisten keduanya ada di harga 9.310. Risk reward ratio bagi ICBP saat ini adalah risk 8,13%, sedangkan rewardnya adalah 8,13%. Kalau kita melihat dari volume profilnya, saham ICBP saat ini bergerak di bawah dari volume profile terpanjang yang berada di kisaran harga 9.900. Jadi transaksi terbanyak yang dilakukan orang di saham ICBP selama setahun terakhir adalah di harga 9.900. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai saham ICBP, baik dari segi fundamental maupun segi teknikalnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BestBiz ID. Sampai jumpa.